Mas bisa jelaskan sedikit nggak tentang hal ini? Apakah benar ataukah itu tadi saya baca salah atau bagaimana? Iya, benar sih Mbak. Tapi memang sekali lagi 90% penyakit profil itu disebabkan karena ulah perilaku kita. Oke. Nah, ulah perilaku kita bisa banyak hal. Ulah perilaku dalam hal gerak nafas dan pikiran, ulah perilaku dalam hal gerak badan. Kebanyakan kita sedentary kan, kebanyakan ya tidak aktif bergerak. Dan yang salah satu tadi kalau kita berbicara gerak makan, memang kalau ada dari makronutrisi ada karbohidrat, protein, lemak, kita memang terpapar paling banyak dengan karbo. Dan ketika karbo kita masukkan ke dalam mulut kita, otomatis yang terjadi adalah terjadinya yang namanya kenaikan gula di dalam darah kita. Gula di dalam darah kita ketika naik, badan kita membuat kecerdasan sendiri. Dalam hal ini si pankreas melalui beta selnya mengirim hormon namanya insulin kan, untuk menurunkan gula darah karena itu sesuatu yang berbahaya ketika terjadinya gula yang terlalu tinggi karena bahaya terhadap sistem syaraf. Nah, badan punya kecerdasan sendiri untuk menurunkan gula. Siapa yang menurunkan gula darah di badan kita? Yaitu ada yang disebut yang namanya hormonnya insulin gitu. Nah, uniknya teman-teman sekalian, mungkin kita kalau mau coba buat satu investigasi, kalau saya makan karbo berarti kan saya mengundang pankreas untuk mengirim insulin. Anggap insulin itu sebagai Grab, Gojek atau si transporternya, maka artinya kita akan bisa lihat si Grab dan si Gojek ini dia destinasinya terakhirnya kemana? Problemnya kan adalah terakhirnya adalah ke sel lemak, kan seperti itu. Terlepas daripada dia mampir dulu ke hati dan otot sebagai molekul yang dikenal dengan namanya glikogen sebagai tempat penampungan gula. Problemnya adalah kita nggak pernah latihan beban. Padahal otot rangka kita is the largest site of glucose disposal, tempat pembuangan gula. Nah, tapi kita nggak pernah latihan beban karena mayoritas kita kalau ditanya misalnya sebutkan 5 jenis olahraga yang paling populer di Indonesia, semuanya kardio, nggak pernah latihan beban gitu. Nah, jadi kesalahpahamannya di sana. Nah, pada saat tidak melakukan itu, otomatis si gula yang kelebihan itu akhirnya terpaksa harus disimpan di sel lemak atau di tempat-tempat yang tidak diperuntukkan untuk lemak. Makanya kenapa ada visceral fat atau ectopic fat. Jadi fatty liver juga ya? Ya, jadi kayak fatty liver itu masuk ke dalam yang namanya visceral fat. Artinya dia nggak didesain untuk ada di sana, tapi terpaksa ada di sana. Nah, poin dari cerita ini adalah kehadiran insulin yang terus-menerus, itu yang disebut namanya productionnya hyperinsulinemia, akhirnya menyebabkan terjadinya dia datang terus ke sel untuk dimasukkan terus gitu. Nah, selnya muak. Makanya terjadi sel menolak, makanya terjadi yang namanya resistensi insulin.